Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Almuatorah Utama Putri dari SMA Negeri 2 Magetan yang merupakan salah satu perwakilan dalam lomba debat Bahasa Indonesia SMA Award tahun 2025 sebagai tim afirmatif. Dengan mosi kedua, Dewan ini lebih memilih sekolah menengah yang mengadopsi model pendidikan klasik daripada model pendidikan progresif. Dikutip dari Udalas Education bahwa pendidikan klasik telah lama disebut dengan pendidikan liberal, yang menekankan bahwa pendidikan tersebut merupakan pendidikan untuk kebebasan. Dr. Jeffrey S. Lehman dalam artikelnya menjelaskan bahwa pendidikan liberal adalah pencarian kebijaksanaan melalui pengembangan kebijakan intelektual dan dorongan kebajikan moral melalui program studi yang kaya dan teratur. Dari penjelasan pendidikan liberal inilah kita ketahui bahwa pendidikan klasik adalah pendekatan holistik terhadap pembelajaran yang mengupayakan perkembangan pikiran, tubuh, dan jiwa siswanya. Hadirin yang saya hormati, saya akan menunjukkan bahwa pendidikan klasik lebih unggul dalam membentuk disiplin, konsistensi belajar, dan hasil jangka panjang yang terukur. Mari kita mulai dengan konsep disiplin akademik. Pendidikan klasik berpusat pada guru, memiliki kurikulum yang terstruktur dan jelas target capaian tiap jenjangnya. Ini bukan sekedar soal menghafal, melainkan membangun keterampilan belajar yang sistematis. Menurut laporan American Psychological Association atau APA tahun 2021, siswa yang belajar dalam sistem terstruktur cenderung memiliki self-regulation lebih baik, yaitu kemampuan mengatur waktu, fokus, dan tanggung jawab. Bandingkan dengan pendidikan progresif di mana siswa diberi kebebasan lebih luas untuk memilih arah belajar melalui proyek atau diskusi. Memang terdengar menyenangkan, tetapi penelitian dari Brookings Institution atau tahun 2020 menunjukkan bahwa model ini lebih rentan membuat siswa berprestasi rendah tertinggal. Mengapa? Karena mereka belum memiliki keterampilan manajemen diri yang matang untuk mengelola kebebasan itu. Hadirin sekalian, mari kita lihat bukti konkret. Korea Selatan, negara dengan sistem pendidikan klasik yang ketat, berhasil mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam capaian akademik, tetapi juga konsisten melahirkan lulusan dengan etos kerja tinggi. Data World Economic Forum tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pendidikan tinggi di Korea Selatan mencapai 70%, salah satunya yang tertinggi di dunia. Ini tidak lepas dari pola disiplin yang ditanamkan sejak bangku sekolah menengah. Di sisi lain, negara-negara yang terlalu cepat mengadopsi pendidikan progresif sering menghadapi masalah kesenjangan hasil belajar. National Center for Education Statistics atau NCES tahun 2023 di Amerika Serikat melaporkan adanya learning gap yang semakin melebar antar siswa dari latar belakang ekonomi berbeda. Mengapa? Karena sistem yang berbasis proyek seringkali berbeda. Lebih menguntungkan siswa yang memiliki dukungan sumber daya di luar sekolah, sedangkan siswa dari keluarga biasa justru kehilangan arah tanpa struktur yang jelas. Selain disiplin, pendidikan klasik juga unggul dalam konsistensi capaian antar sekolah. Kurikulum yang seragam dan berbasis mata pelajaran ini memastikan bahwa seseorang siswa di kota besar maupun di daerah terpencil tetap mendapatkan materi yang sama. Hal ini berbeda dengan model progresif yang sangat konstekstual. Di satu sekolah mungkin siswa belajar tentang energi terbarukan, di sekolah lain mungkin tentang sejarah lokal. Hasilnya, tidak ada standar capaian yang jelas untuk seluruh siswa. Hadirin, aspek jangka panjang juga perlu kita perhatikan. Pendidikan klasik dengan latihan berulang, ujian struktur, dan penilaian berbasis capaian akademik membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan dalam dunia nyata, yakni ketekunan, konsistensi, dan daya tahan menghadapi tantangan. Menurut riset Angela Duckworth, University of Pennsylvania tahun 2016 tentang grit, salah satu prediktor utama kesuksesan seorang bukanlah kecerdasan semata, melainkan konsistensi dalam bekerja kelas. Nilai ini jauh lebih mudah ditanamkan dalam sistem klasik dibandingkan sistem progresif yang cenderung fleksibel dan kurang menekankan rutinitas. Lebih jauh lagi, mari kita bicara soal relevansi dalam dunia kerja. Perusahaan global besar seperti Google dan Microsoft dalam pelaporan rekrutmen mereka menekankan bahwa mereka mencari lulusan yang memiliki problem solving skills berbasis data, literasi numerik, dan pemahaman teoritis yang kokoh. Semua ini adalah produk dari pendidikan klasik, bukan sekedar hasil dari diskusi tematik atau proyek kreatif yang tidak selalu terukur. Apakah kita ingin menjadi generasi muda yang pandai berdiskusi tetapi rapuh dalam dasar akademik, ataukah kita ingin melahirkan generasi yang kuat secara ilmu pengetahuan, terlatih secara disiplin, dan siap menghadapi tantangan global? Jelas, jawabannya ada pada pendidikan klasik. Model inilah yang tidak hanya menekankan pencapaian intelektual, tetapi juga membangun karakter melalui disiplin, konsistensi, dan standar capaian yang merata. Terima kasih, sekian dari saya, Fatimah Almuatorah Utama Putri, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beli betul. Iya. 453. Insya Allah.